Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan dibimbing dan diperlengkapi untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari video ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, saudara lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka rindu firman-Mu untuk menguatkan mereka, menerangi jalan mereka, meneguhkan mereka, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Mereka haus akan Engkau. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, jamah dan berkati semua anak-anak-Mu ini, terangi jalan mereka dan nyatakan perkara-perkara besar melalui kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat ini. Mereka akan merenungkan firman-Mu dengan penuh kerinduan dan kehausan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui firman Tuhan yang terus akan memperlengkapi saudara, memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang akan mengalami perkara besar, yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini yang akan memberkati saudara adalah dari Keluaran pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 22, di mana melalui teks firman Tuhan ini kita akan kembali belajar dari wanita-wanita hebat yang hidup dengan cara yang benar, hidup dengan prinsip yang benar, hidup dengan tindakan yang benar, dan pada akhirnya mereka mengalami rancangan Tuhan, mereka mengalami janji Tuhan, dan mereka mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita akan lihat bersama saudara apa yang mereka lakukan dan apa yang akhirnya mereka alami ketika mereka melakukan apa yang benar. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Keluaran pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ketika orang Israel tinggal di Mesir, diperbudak di Mesir, mereka begitu ditekan, mereka begitu sengsara, mereka diperbudak di sana dan mereka ditindas, termasuk
perkembangan mereka juga ditindas oleh Raja Mesir. Sehingga kalau yang lahir itu laki-laki, Raja Mesir mau membunuh jika ada anak laki-laki yang lahir. Hanya yang diperbolehkan hidup jika anak yang lahir itu adalah perempuan. Nah, untuk melakukan apa yang menjadi niat dari raja ini, maka raja ini memerintahkan kepada bidan-bidan, dan yang disebutkan namanya di sini adalah bidan yang bernama Sifra dan Pua. Dari bidan-bidan inilah saya ingin kita belajar beberapa prinsip tentang wanita hebat, saudara. Apa yang mereka kerjakan dalam situasi yang sedang terjadi, dalam keadaan yang sedang terjadi, dan kemudian apa yang mereka alami kemudian. Pada intinya, saudara, bahwa Sifra dan Pua ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Mesir. Artinya Sifra dan Pua ini berpihak kepada perempuan-perempuan Israel. Mereka membela perempuan-perempuan Israel. Mereka tidak mau membunuh anak-anak yang lahir dari perempuan-perempuan Israel itu. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Yang dikerjakan Tuhan bagi mereka, ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Ketika wanita-wanita hebat ini bertindak dengan benar, sekalipun kondisinya tidak seperti yang diinginkan, sekalipun perintah itu adalah perintah raja, artinya ada risiko yang harus mereka ambil terhadap tindakan-tindakan mereka yang seperti menentang perintah raja. Tapi karena mereka melakukan apa yang benar, yang sebentar lagi kita belajar, saudara, dikatakan bahwa Allah akhirnya berbuat baik kepada mereka. Jadi wanita-wanita hebat yang bertindak benar, Allah melihat segala tindakan mereka dan Allah akhirnya berbuat baik kepada mereka. Demikian juga, saudara, kalau saudara melangkah menjalani kehidupan saudara sebagai wanita hebat dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terus kita belajar di channel ini, termasuk prinsip firman Tuhan yang kita belajar malam hari ini, saudara. Kalau saudara menghidupi prinsip-prinsip itu, maka ketahuilah Tuhan akan melakukan yang baik dalam hidup saudara. Bagi wanita-wanita hebat yang menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang sebagaimana seharusnya wanita hebat, wanita-wanita tersebut akan mengalami kebaikan Tuhan, termasuk saudara. Saudara akan mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan ketika di dalam kehidupan saudara, saudara hidup sebagaimana seharusnya wanita hebat. Dan bukan hanya itu saja, saudara, di ayat 21 dikatakan, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Tuhan juga mengirimkan jodoh bagi mereka, pasangan hidup bagi mereka. Dan kalau Tuhan yang memberikan pasangan hidup bagi mereka, maka tentu saja pasangan hidup itu adalah pasangan hidup terbaik bagi mereka. Saudara, luar biasa kita lihat bahwa Tuhan melakukan pekerjaan baik, perkara-perkara yang baik. Tuhan mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam hidup wanita-wanita hebat. Tuhan juga memberi apa yang paling dirindukan oleh wanita-wanita hebat ini, yaitu Sifra dan Pua, yaitu pasangan hidup. Dan Tuhan beri pasangan hidup yang adalah pilihan Tuhan bagi mereka. Tentu saja itu yang terbaik. Saudara, itu yang Tuhan kerjakan ketika mereka hidup sebagai wanita hebat. Nah, kita akan belajar apa yang ada pada mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Kita lihat bersama ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Saudara, hal pertama yang ada dalam diri wanita-wanita hebat ini, yaitu dalam diri Sifra dan Pua, bidan-bidan itu, adalah takut akan Allah. Jadi kenapa mereka tidak membunuh anak-anak orang Israel yang lahir, yang adalah laki-laki? Karena mereka takut akan Allah. Dengar, saudara, perintah yang datang kepada mereka berasal dari raja.
Orang yang memerintahkan mereka untuk membunuh anak-anak orang Israel adalah raja. Artinya resikonya begitu besar jika mereka tidak melakukan apa yang raja perintahkan. Tetapi dengar, mereka tidak melakukan perintah raja sehingga anak-anak orang Israel tidak dibunuh. Mereka tidak mentaati perintah raja. Kenapa? Alasannya adalah karena mereka takut akan Allah. Artinya saudara, sekalipun perintah itu berbahaya untuk dilanggar, tetapi karena mereka takut akan Allah, mereka lebih memilih takut akan Allah daripada takut kepada raja. Sekalipun ada risiko yang harus mereka ambil, mereka pilih untuk takut kepada Allah. Mereka memutuskan sebagai orang yang takut kepada Allah. Mereka bertindak sebagai orang yang takut akan Allah. Wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita yang takut akan Allah. Sekalipun ada risiko yang harus diambil dalam menjalani hidup takut akan Allah. Sekalipun Sifra dan Pua harus menghadapi risiko, mereka siap karena mereka takut akan Allah. Demikian juga dalam hidup saudara sebagai wanita-wanita yang sedang diproses, diperlengkapi oleh Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat dengan hidup takut akan Tuhan. Apapun risikonya, saudara tetap memilih takut akan Tuhan. Maka saudara akan mengalami rancangan dan rencana Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama saudara, untuk menjadi wanita hebat di hadapan Tuhan, saudara harus hidup takut akan Allah. Itu yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, masih ayat yang ke-17. Di sana dikatakan saudara, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Saudara, mereka ini ada dua orang, Sifra dan Pua. Dan untuk mengambil keputusan itu, karena keputusan itu yaitu menyelamatkan bayi-bayi orang Israel, itu gak gampang, apalagi mereka ada dua. Bisa saja misalnya Sifra berani ambil risiko, tapi Pua belum tentu misalnya, ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa mereka bersatu hati, mereka sepakat untuk melakukan apa yang baik sebagai orang yang takut akan Tuhan. Mereka bisa bekerja sama untuk membuktikan bahwa mereka takut akan Tuhan. Sekalipun ada risiko yang harus diambil, mereka siap dan mereka tetap bersatu hati dan bekerja sama. Saudara, untuk menjadi wanita-wanita hebat, saudara harus berani, saudara harus bisa membangun kerjasama dengan orang lain. Dan bersama-sama topang menopang untuk membuktikan cara hidup takut akan Tuhan. Saudara sebagai istri harus bisa bekerja sama dengan suami untuk menjalani hidup takut akan Allah. Dengan anak-anak, saudara harus bisa menasihati mereka untuk hidup takut akan Allah. Artinya di tengah keluarga saudara menjalani kehidupan takut akan Allah. Dalam seluruh aspek kehidupan saudara menjalani hidup takut akan Allah. Dengan tim kerja saudara, dengan orang sekantor saudara, dengan anak buah saudara, dengan bos saudara, atau siapapun itu, saudara bisa bekerja sama dengan tetap memiliki kriteria takut akan Allah. Itu yang dilakukan Sifra dan Pua. Mereka sepakat untuk melakukan yang baik. Belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang baik, bukan untuk mengerjakan hal-hal yang jahat, tapi untuk mengerjakan hal yang baik. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat 19. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Ketika bidan-bidan itu tidak membunuh anak-anak orang Israel, artinya ada anak-anak orang Israel yang laki-laki yang selamat dan dibiarkan hidup, raja mempertanyakan mereka, kenapa tidak kamu bunuh? Lalu kemudian mereka berkata bahwa perempuan-perempuan Israel itu begitu kuat, sebelum kami datang mereka sudah bersalin. Dan tidak ada indikasi di sini membuktikan bahwa mereka berbohong dalam hal itu. Hal yang saya melihat di sini saudara adalah tentu saja itu bisa diatur sesuai dengan hikmat dari
Sifra dan Pua. Mereka begitu bijaksana, mereka begitu mengatur semuanya, sehingga anak-anak itu bisa diselamatkan, termasuk Musa bisa diselamatkan ketika Musa lahir pada waktu itu. Jadi saudara, yang ketiga yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana Sifra dan Pua dengan penuh kebijaksanaan mengatur semuanya supaya mereka juga bisa selamat dan juga anak-anak itu juga bisa selamat. Dia mengatur semuanya dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Itu yang dilakukan oleh Sifra, saudara, sehingga anak-anak orang Israel diselamatkan, termasuk Musa diselamatkan. Itu yang dilakukan oleh Sifra dan Pua. Jadi saudara, 3 hal yang saudara bisa belajar dari wanita hebat ini. Yang pertama, mereka takut akan Tuhan. Yang kedua, mereka bisa bekerja sama. Yang ketiga, mereka dengan penuh hikmat menjalani semuanya. Maka apa yang terjadi? Ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada mereka. Ayat 21, maka Allah memberi jodoh kepada mereka. Artinya Tuhan berikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang perlu bagi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya hidup takut Dia, hidup bisa bekerja sama, dan hidup dengan penuh kebijaksanaan. Puji Tuhan saudara, jadilah wanita-wanita hebat yang terus diproses menjadi wanita hebat, sehingga saudara akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dan Tuhan menyatakan rencana-rencananya dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, jadilah wanita-wanita hebatnya Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan video renungan ini. Hari ini mereka kembali sudah belajar dari wanita hebat, bagaimana takut Tuhan, bagaimana bisa bekerja sama, dan bagaimana hidup dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini, memproses anak-anak-Mu ini menjadi wanita-wanita hebat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan saudara sebagai wanita-wanita hebat. Gunakan waktu ini saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk saudara mengalami mujizatnya Tuhan, untuk saudara mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Biar Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari datang kepada Dia. Saudara, sebelum saya mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara secara khusus yang sedang saudara pikul, yang sedang saudara serukan kepada Tuhan, dan sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan. Mari doakan itu saudara. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Saya sedang menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan pribadi saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun itu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjawab dan mengubahkannya. Biarkan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ungkapkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, atas doa-doa yang mereka sedang pergumulkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan khusus mereka saat ini, apapun yang menjadi beban berat mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkarya ya Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau yang bekerja dalam hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau mendengar anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara dalam peran saudara sebagai para wanita. Mari siapkan hati saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka dalam peran mereka sebagai seorang istri. Tuhan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri-istri yang takut Tuhan, menjadi istri-istri yang menjadi berkat bagi suami, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami,
sehingga suami-suami mereka bisa menjadi suami yang berhasil, suami-suami mereka menjadi suami yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu ini sebagai istri. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan anak-anakmu ini menjadi istri-istri yang baik, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan berhasil dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa juga saat ini bagi anak-anakmu dalam peran mereka sebagai ibu dari anak-anaknya. Tuhan campur tangan, berkati anak-anakmu ini untuk menjadi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anakmu ini dalam mereka berperan sebagai ibu yang baik. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati anak-anakmu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memberkati anak-anakmu ini menjadi ibu yang sukses dan berhasil membesarkan dan menjadikan anak-anaknya berhasil. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu ini di tengah keluarga, mereka sedang mengalami situasi kesulitan. Mungkin suaminya bukan suami yang baik, mungkin suaminya ada yang terikat perjudian, ada terikat alkohol, ada terikat perzinahan. Tuhan tolong anak-anakmu yang saat ini mengalami kondisi demikian. Berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anakmu ini. Jika mereka punya suami yang mungkin sedang berselingkuh, jika mereka punya suami yang sedang sering mengerjakan kekerasan bagi mereka, jika mereka punya suami yang sering menyakiti mereka, tolong anakmu ini Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan, dan Tuhanlah yang membela dan memberkati setiap anak-anakmu ini. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-Mu, mengubahkan suami-suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan bertobat dan menjadi imam di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus. Dan suami-suami mereka yang saleh, yang baik, yang bekerja, jadikan suami-suami mereka berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anakmu ini yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam hidup anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit mereka. Ada begitu banyak komentar-komentar di video-video sebelumnya, mereka meminta untuk kesembuhan dari penyakit lambung, asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mungkin sedang mengidap penyakit lambung, penyakit kolesterol, penyakit gula, tensi, hipertensi ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan yang menolong. Tuhan kerjakan kesembuhan. Tolong mereka, nyatakan belas kasihan bagi mereka ya Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya yang campur tangan dan menolong mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga mereka, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Sekali lagi, mereka akan menjadi istri yang menjadi berkat bagi suaminya, yang akan menyukseskan suaminya, dan mereka akan menjadi ibu bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan, menjadi ibu bagi anak-anaknya yang diberkati dan kelak menjadi berkat. Dalam nama Yesus, berkati mereka di tengah keluarga mereka, keharmonisan, kedamaian, ketentraman nyata di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa khusus bagi ekonomi anak-anakmu. Mungkin ada begitu banyak anak-anakmu saat ini yang mengalami masalah di ekonomi mereka karena situasi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga ekonomi mereka bisa pulih ya Bapa. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan semua anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu yang saat ini rindu supaya masa depan mereka lebih baik dari hari ini, Tuhan yang campur tangan.
Tuhan yang menolong, supaya ke depan kehidupan anak-anak-Mu menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong semua anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Bapak yang baik, ada begitu banyak wanita-wanita yang sedang mengadu di channel ini dan di channel yang lain juga ya Tuhan. Ada topik-topik doa mereka yang mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang terlilit hutang. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan supaya mereka bisa bebas hutang. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka bisa bebas hutang ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini, ajar mereka lebih berhikmat ya Tuhan. Ajar mereka lebih berhikmat dalam manajemen keuangan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba khusus berdoa bagi para lansia, wanita-wanita hebat yang sudah lansia saat ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan memberkati hidup mereka di masa tua mereka. Berikan kesehatan bagi mereka di masa tua mereka. Dan jadikan mereka jadi berkat selama sisa hidup mereka. Berkati para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang didoakan saat ini. Tuhan berkati mereka. Dan hamba juga berdoa bagi para single parent, para janda yang saat ini sedang membesarkan, menyekolahkan dan mengkuliahkan anak-anaknya. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat kemampuan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu sedang menjalankan usaha mereka ya Bapa, Tuhan berkati usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati. Ini doa-doa kami bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan telah memberkati setiap saudara. Dan kita juga bersyukur saudara sudah didoakan, dan percayalah Tuhan akan menyatakan jawabannya. Dan saya rindu ketika saudara mengalami jawaban Tuhan. Dan saya rindu ketika saudara mengalami mujizat. Saudara saksikan di kolom komentar video ini saudara, bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan yang ada di channel ini dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi saudara kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.